Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba sebutkan kenampakan alam di lingkungan kalian ya, dari yang tertinggi ke yang terendah. Gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Sudah tidak kenampakan alam? Bu, iya karena beragam ya. Kok bisa beragam kenampakan alam? Iya, karena ada tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga dari dalam dan bersifat membangun, yang disebut tenaga endogen. Dan yang kedua, tenaga dari luar dan bersifat merusak, yaitu eksogen. Allah ciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya, termasuk keragaman alam. Coba kalau daratan tingginya sama semuanya di permukaan bumi, apa yang akan terjadi? Pasti akan mempengaruhi siklus air, siklus udara. Serta kalau di bumi tidak ada gunung, maka di dalam bumi akan terjadi suhu panas yang ekstrim dan mempengaruhi di permukaan bumi. Pastinya tidak akan ada air di permukaan bumi. Tenaga endogen terbagi menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, untuk video kali ini saya akan hanya membahas dua ya, karena waktu tidak cukup. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal dan menghasilkan bentuk lipatan dan patahan. Kemarin saya membahas tentang teori Pangea yang dikemukakan oleh Albert Wegener yang menyatakan 300 juta tahun yang lalu bumi kita itu memiliki satu daratan yaitu Pangea dan memiliki satu lautan yaitu Pantalasa. Kenapa sekarang bisa menjadi 7 benua dan 5 samudra? Iya, dikarenakan apa? Pergerakan lempeng atau tektonik. Nah, tektonik itu terbagi menjadi dua, ada lipatan, ada patahan. Ya, kalau di sini melipat itu bertambah bagian, berarti di bagian yang sana tuh ada yang berkurang dan juga patah. Untuk bagian lipatan yang ke bawah dinamakan siklinal dan untuk bagian lipatan ke atas itu dinamakan antiklinal ya. Nah, kalau kemiringannya landai namanya monoklinal. Untuk lipatan memiliki banyak macamnya ya, ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan juga sesar sungkup. Ujung itu kan ada dua ya, kalau yang pertama melipat berarti ujung yang kedua berarti akan terjadi patahan. Patahan terbagi menjadi tiga. Ada sesar geser, sesar naik, dan juga ada sesar turun. Coba kalian amati gambarnya ya biar paham. Untuk wilayah bagian atas dinamakan horst, untuk wilayah bagian bawah dinamakan graben. Kalian tahu lembah yang di kiri kanannya itu tebing? Nah, itu contoh patahan. Atau kalian suka lihat jalan yang sebelah kanannya itu ada tebing, yang sebelah kirinya itu ada jungkrang. Nah, itu juga salah satu contoh patahan. Yang kedua adalah vulkanisme, yaitu seluruh peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma dan gas dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Coba kenampakan alam apa yang berhubungan dengan magma? Gunung api. Kenapa magma bisa keluar? Itu karena adanya tekanan hebat dari dalam bumi yang mendorongnya melalui rekahan atau lubang kerak bumi. Kalau magma sudah keluar namanya bukan magma tetapi lava. Di mana magma itu? Magma itu ada di dapur magma ya, di lapisan mantel. Kenapa magma bisa keluar atau gunung meletus? Diakibatkan meningkatnya suhu di dapur magma yang diakibatkan misalkan ya dari bertambahnya magma baru atau magma bertemu dengan air sehingga menimbulkan gas dan gas itu menekan ke atas. Magma yang dikeluarkan itu berbentuk lahar panas, lahar dingin, eflata, abu vulkanik. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung, tetapi untuk gunung berapi yang aktif hanya 127 gunung. Kembali lagi ke materi kemarin, kenapa Indonesia banyak terdapat gunung api? Dikarenakan Indonesia secara geologis itu berada di antara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, untuk kedua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia ini bergerak saling mendekat sehingga membentuk gunung api. Karena Indonesia berada di deretan sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Apa itu sirkum? Sirkum itu deretan pegunungan ya. Sehingga
Indonesia itu termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin api. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk gunung api itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gunung api strato atau kerucut. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua adalah gunung api perisai. Contohnya Gunung Kerinci di Jambi dan Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Yang ketiga ada gunung api Maar, contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur. Nah, seperti ini ya bentuk gunung api Lamongan jika dilihat dari atas. Selanjutnya untuk tipe-tipe gunung api ada tipe Hawaii, tipe Pele, ada tipe Stromboli, Merapi, Parent, Vulcano, dan juga Vincent. Sekarang kita lihat untuk Gunung Galunggung, itu bentuk gunung apinya itu gunung api apa? Iya betul, itu termasuk gunung api strato atau kerucut. Lalu untuk tipe ledakannya itu adalah pada tahun 1982 ya, itu kombinasi Vulcano dan Stromboli. Perlu diketahui, Gunung Galunggung sudah 4 kali meletus. Tahun 1822, tahun 1894, tahun 1918, dan yang terakhir itu tahun 1982. Di tahun itu, letusannya itu sangat dahsyat, berakhir selama 9 bulan. Untuk manfaatnya bagaimana gunung meletus? Ya ada manfaatnya. Berikut adalah dampak negatif meletusnya Gunung Galunggung tahun 1982, yaitu gangguan penerbangan internasional, timbulnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan lahan, tercemarnya sumber mata air, memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Jawa Barat. Untuk dampak positifnya meliputi wilayah yang terkena dampak secara berangsur-angsur kian menjadi subur ya. Karena apa? Karena abu vulkanik itu bisa menyuburkan tanah. Lalu terjadinya perluasan di area pertambangan pasir. Lalu tanah di kawasan Gunung Galunggung menjadi jauh lebih subur. Yaitu udah dijelaskan ya di poin pertama. Lalu melimpahnya material galian C yang bisa menyuplai infrastruktur di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, yaitu pasir dan juga batu. Oke, sekarang saya rangkum ya. Tenaga pembentuk muka bumi ada 2. 1 tenaga endogen, 2 tenaga eksogen. Tenaga endogen terbagi menjadi 3. Yang dibahas di video ini hanya 2, yaitu tektonisme dan vulkanisme. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang seisme atau gempa. Baik, untuk video kali ini selesai. Dilanjut nanti video selanjutnya ya. See you next video.